Selamat sore kawan-kawan atau sahabat-sahabat demokrasi and demokrasi. Kembali lagi di podcast Opini Pemuda Menengah atau OPM. Semoga kawan-kawan, sahabat-sahabat setia podcast Opini Pemuda Menengah sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Ini kita sedikit bahas-bahas persoalan ataupun agenda-agenda politik yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia atau kontestasi politik atau pesta rakyat yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu tepatnya di hari Valentine ya, kalau nggak salah, di hari kasih sayang 14 Februari 2024. Ini tinggal menghitung hari ya, walaupun kita bilang menghitung hari, ada sekitar 200 sekian hari lagi lah sampai menuju di puncaknya. Nah, mungkin kawan-kawan sudah banyak melihat ataupun membaca dari media sosial ataupun media-media cetak, broadcastan dari grup WA dan lain sebagainya. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu dari partai PDIP telah mengumumkan siapa yang bakalan capres dari partai mereka, yaitu Ibu Megawati telah mengumumkan bahwa dari PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden di 2024 nanti. Nah, sementara dari beberapa calon lain, beberapa bakalan calon presiden dari partai, nah ini masih mengumpulkan koalisi-koalisinya, antara lain dari Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto yang juga mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada 2024 nanti. Ada juga dari Partai Nasdem yaitu yang dimiliki oleh Bapak Surya Paloh yang mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, ada juga dari beberapa partai lain ya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Nah, akan tetapi yang mau kita fokuskan di sini seperti apa sistem perpolitikan di negara Indonesia ini. Nah, kalaupun kemarin ada teman-teman katakan bahwa Indonesia ini sistem perpolitikannya sangat susah ditebak. Bahkan profesor sekalipun susah menebak seperti apa dinamika perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Lalu timbul di benak oleh kawan-kawan ataupun masyarakat pada umumnya, yang sebenarnya rusak itu sistemnya atau pribadinya atau pribadi orangnya, atau bahkan sistem yang merusak pribadi dari masing-masing orang yang ada di Indonesia. Nah, ya kita katakanlah salah satu contoh bisa kita ambil dari kejadian kemarin Bapak Ganjar Pranowo pada saat Piala Dunia kemarin. Nah, ini dari segi kita memandang semua itu kan harus memandang secara adil, indah, damai, dan prinsip sama rata. Nah, ya kita ketahui bersama lah, pribadi lepas pribadi kan semua orang itu pada dasarnya baik. Nah, akan tetapi sistem yang merusak kepribadian mereka. Nah, artinya kan kita tidak bisa melangkahi seperti apa dinamika yang terjadi di Indonesia. Nah, dan sistem perpolitikan kita juga, demokrasi kita juga ini kan seraya dibuat ya seolah-olah masih ada demokrasi. Nah, pada prinsipnya kan atau pada di tatanan-tatanan elit kan demokrasi itu bisa ya dibeli dan dibuat lah. Kita patut beropini ataupun mempertanyakan seperti apa eksistensi dari stakeholder kita lah. Lalu kemudian ini seperti apa partisipasi publik, partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik 2024 nanti. Nah, ini kan bilang sebagai pesta rakyat. Nah,
ini jauh dari kata pesta rakyat sebenarnya kalau bisa saya katakan. Nah, kenapa saya bilang jauh dari pesta rakyat? Karena yang paling mendominasi pada setiap pesta-pesta rakyat ya, katakanlah pemilu kada ataupun pemilu di tingkatan kabupaten kota, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Nah, ini kan elit-elit semua yang bermain. Lalu rakyat ini hanya mengaminkan untuk seperti apa keberlangsungan dan kelanjutan dari apa yang direncanakan oleh elit. Nah, bahkan ya kita tidak bisa aminkan atau kita tidak bisa benarkan kalau masyarakat itu dibodoh-bodohin. Nah, kenapa kita tidak bisa bilang diaminkan dan dibodoh-bodohin? Ya karena sistem tadilah, yang orang-orang baik tadi sudah dirusak oleh sistem. Nah, pertanyaannya, lalu kontribusi dari masyarakat ataupun kepekaan terhadap masyarakat ini sudah kurang. Nah, karena itu tadi masyarakat sudah dibutakan oleh elit-elit tadi yang bermain. Nah, ini kan kita tidak bisa pungkiri kalau di dalam politik itu banyak permainan-permainan dan banyak kepentingan-kepentingan, bukan hanya dari kepentingan elit-elit saja, bahkan elit global ini juga mempunyai kepentingan di negara Indonesia ini. Itu yang jadi beban kepada masyarakat. Supaya adanya penurunan nilai-nilai demokrasi. Nah, nanti bermunculan nih. Ini saya tidak tahu ya. Kenapa menjelang Pilpres 2024 ini, di bulan ini sekarang sudah mau di bulan 5. Sementara pada saat Pilpres 2019 kemarin, itu di 2018 awal, ini Jakarta ini sudah ribut di sudut-sudut kotanya. Ribut memperbincangkan seperti apa situasi dan kondisi politik. Diskusi di sudut-sudut kampus, diskusi di sudut-sudut warung-warung kopi. Nah kan, tetapi kenapa kondisi Jakarta saat ini lagi adem-ademnya, ya kan? Ini ada apa? Apa yang mau didesain oleh pemerintah saat ini? Ini patut dicurigai juga. Nah, ini yang harus kita teliti bersama. Kenapa sampai sistem sekarang ini semakin hari semakin merosot? Ini juga akan menggerus seperti apa sistem perpolitikan kita. Lalu kemudian bahwa elit-elit sekarang ini juga tidak melihat seperti apa tanggung jawabnya. Weh bro, mau kemana lu bro? Cabut bentar. Ya nanti dulu lah. Kita diskusi nih, bahas Pilpres dulu nih. Aduh, bahas. Terlagi lah. Masa saya sendiri di sini? Mana? Ditunggu ini. Ayo duduklah. Nanti ini 15 menit atau ya kita bincang-bincang sedikit dulu lah. Bincang-bincang dulu lah. Boleh. Dari apa mana tadi? tadi? Perbincangan. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik. Macam politisi aja. Hehehe. Yalah dunia aktivis ya. Kita mau bahas apa ini? Aduh. Ya Pilpres kan ini PDIP. Ya kan Gerindra, partai-partai kuat ini kan lagi pada gontok-gontokan ini di tataran elitnya ya. Nah, kita masyarakat ini kan hanya mampu menonton seperti apa dinamika yang ada di atas sana. Ya. Nah, lalu apa nih? Bahas apa kira-kira ide yang muncul? Kalau menurutku sih sebagai masyarakat Udah segar belum? Ini baru bangun apa gimana nih? Udah dari tadi nih, udah mandi, udah siap-siap ini. Ente panggil pula lagi di sini. Gak apa-apa lah, kita bahas-bahas sedikit lah. Lagi aneh yang panggil. Saya kan, ini saya tadi sampaikan sama kawan-kawan kita lah, sahabat-sahabat opini pemuda menengah ini kan. Saya bilang bahwa orang-orang baik ketika masuk ke partai ini akan berpotensi untuk menjadi jahat karena dirusak oleh sistem tadi. Benar. Nah, ini kan akan berpotensi juga
kepada masyarakat, kepada civil society. Mereka manfaatkan masyarakat biasa ini untuk kepentingan mereka, untuk mengakomodir kepentingan dari elit-elit global ini. Nah, ini gimana ini tanggapan Bung Yusuf nih? Kalau aku kalau bahas pemilu terutama itu 01 ya, pemilihan 01 ya yang kita bahas ini ya, karena kan calon-calonnya sudah mendeklarasikan diri toh. Ada kalau nggak salah saya 3 calon tuh dari Partai Nasdem kelihatan mengusungkan Anies Baswedan, mantan gubernur DKI, yang dari PDIP itu Ganjar. Masih gubernur sekarang, masih gubernur. Yang ketiga itu Prabowo dari Prabowo partai sendiri. Menteri apa sekarang Prabowo? Menteri Pertahanan toh. Pertahanan dan keamanan. Ini mau dari sisi pandang mana nih? Sisi pandang masyarakat normatif lah. Secara normatif. Atau sisi pandang aktivis ini yang kita mengkritisi. Boleh aktivis karena pada dasarnya, pada prinsipnya bahwa pemuda mahasiswa harus menjadi oposisi dari pemerintah dan menjadi oposisi dari oposisinya pemerintah. Sepakat. Jadi nggak di tengah-tengah ya, semuanya harus beroposisi kita. Kita berada di menjadi poros tengah. Itu prinsip dasar dari seorang pemuda dan mahasiswa. Kalau aku sih gini, Lek ini udah main Lek ini Pak. Gimana Lek? Kalau aku Lek gini Lek, ngelihatnya dari track record masing-masing calon. Kalau aku yang sudah memang diketahui banyak masyarakat luas kan begitu. Salah satu calon Anies Baswedan, mantan gubernur DKI, itu kan sudah tahu masyarakat, terutama masyarakat DKI ya. Sedikit banyaknya sudah tahu lah track record Anies Baswedan. Yang kali dikasih pengaruh supaya wangi kan itu pembodohan toh. Buat saluran dehidrasi supaya nggak banjir kan begitu. Atau juga mengalirnya sama-sama aja. Kan begitu kira-kira Pak. Iya, pemborosan APBD toh. Ya, tapi bakalan bermunculan nih. Ini kan isu-isu yang digaungkan sama masyarakat, sama beberapa lawan dari partai-partai ini kan. Yang pertama ya katakanlah dari kubu A ke kubu B ke kubu C saling menyerang pribadinya. Iya. Ya kita jangan ikut melewat sistem. Kita hanya melihat aja track record ke belakang kan, karena track record yang kita lihat dari setiap calon ini kan sudah terbukti. Itu tadi yang saya bilang. Orang-orang baik itu berpotensi akan menjadi seorang yang jahat ketika masuk ke dalam sistem. Karena beda kita berat pemahaman. Iya. Layak gitu. Katakanlah kalau menurutku gini Lek. Beda kita. Menurutku orang yang mau aja nih, belum terjun ke politik, menurutku itu udah jahat. Terlepas nanti dia menjalankannya dengan etika baik untuk mensejahterakan rakyat, menurutku dia udah jahat. Kenapa gue bilang jahat? Politik itu nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Nggak ada kawan yang sejati ya. Nggak ada. Hanya ada kepentingan yang abadi. Harus ada yang dikorbankan untuk menguntungkan pribadi. Betul ya. Tapi kan pada prinsipnya kan pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua umat, semua orang. Ya benar. Nah ini tadi yang saya bilang, pasti ada nanti di akhir-akhir periode masa jabatan dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan ini kan, mereka kan ini menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing, plus Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ya, ini isu-isu mereka bakalan diangkat nanti sama beberapa kubu. Yang pertama Ganjar Pranowo, ini masalah IKTP nanti bakalan diungkit lagi. Iya. Anies Baswedan seperti apa dia memimpin Jakarta, ini bakalan diusut juga nanti. Formula E itu kan. Ya. Nah, Prabowo Subianto ini bakalan disusut menjadi, ini nanti pada momentumnya ada di bulan Mei. Bulan bulan Mei kan dikenal sebagai gerakan 98 kan, penangkapan aktivis. Lalu kemudian hari HAM nanti di Desember nanti baru G30S. Nah sebenarnya Prabowo ini kan orang baik. Cuman kan di dalam sistem militer itu kan taat komando. Sepakat. Nggak bisa bawahan membantah perintah atasan.
Nah, ini kan berarti kan sistemnya ini yang rusak. Berarti secara tidak langsung lah membilang Prabowo cuman yang kan lebih baik untuk saat ini. Bukan saya bilang menjadi akan berpotensi. Pada dasarnya kan saya bilang, pada dasarnya ini bukan begitu juga. Saya sudah bilang. Enggak, kalau saya udah tanamkan di dalam. Tapi sebelum nyampe ke situ, kita tanya dulu lah. Dari tiga calon ini menurut Le, mana lah? Dari track record sebelumnya, dari track record mereka berpolitik. Nah, sampai sekarang siapa menurut Le lebih baik dari ketiga calon ini? Aku tidak pernah menyatakan sikap memilih A, B, dan Tapi C. kan ada pandangan lain. Oh ini. Kalau berbicara pandangan, aku mempunyai pandangan masing-masing pada setiap calon ini. Jadi bakalan calon. Apalah. Bukan. Pertanyaannya bukan kepada situ. Kan ini berbicara iya, siapa yang lebih layak, ya kan? Nah, berbicara soal siapa lebih layak, ini layak semua, layak semua. Tapi layak, kembali kepada seperti apa mereka dalam memimpin. Nah, kultur Indonesia, masyarakat Indonesia mencintai pemimpin yang turun ke masyarakat, yang membagikan sembako, kan? Yang turun ke masyarakat, ke pedalaman, yang seperti itu. Nah, itu ada di Ganjar. Iya, benar. Hampir mirip dengan Jokowi. Bersosialisasi Jokowi kan mencintai ketataran paling bawah ya. Jokowi kan dicintai sama masyarakat karena keberaniannya, karena kedekatannya sama masyarakat. Sementara Prabowo, kita tidak perlu pertanyakan merah putihnya lah. Iya. Dalam mencintai NKRI ini, karena sejak dia di militer juga kan sudah di nilai-nilai kebangsaan itu kan sudah tertanam di sana. Nah, berbicara soal kepemimpinan Prabowo, ya memang background dia seorang militer, pasti dia memimpin juga dengan tegas. Nah, berbicara soal gagasan, ide, dia juga mampu kok mengimbangi dari Ganjar. Nah, lalu Anies, dia seorang yang cerdas dalam hal melobi, retorika dan lain sebagainya. Nah, saya memandang semua calon itu yang bakalan muncul ini saya anggap baik. Saya anggap baik. Tapi kan kembali kepada kepercayaan masyarakat. Nah, itu tadi yang saya bilang. Indonesia ini, budaya Indonesia, budaya kita, siapa pemimpin yang turun ke masyarakat, itu yang dicintai, itu yang dipilih. Persoalan ide, gagasan, terobosan, strategi dalam memimpin, dalam memajukan perekonomian rakyat ini kan mereka tidak tahu. Nah, bisikan-bisikan dari penasehatnya lah, saya bilang. Kapan aku ngomong nih, Le? Ada. Terus saya ngomong. Ini nafsu ini. Ngapain aku panggil aku kalau ngomong? Lanjut, Le. Lanjut, Le. Itu pergi ya. Ya kan kasih pandangan lah. Itu juga tadi aku pada prinsipnya saya menyatakan sikap sampai dengan saya ini mati di Indonesia ini, saya memilih untuk golput. Ya, itu terserah lah, itu kan. Cuman pandangan saya ke beberapa calon, ke beberapa kandidat nanti akan ada. Saya sudah bilang, saya menjadi oposisi dari mereka sampai kiamat itu. Tapi jangan pula kita jadi patron untuk mengajak masyarakat menjadi golput. Jangan begitu juga. Ini kan berarti eksistensinya ini kan dipertanyakan. Karena kan masyarakat ini apa yang mereka lihat, golput adalah pilih. Apa yang mereka dengar bisa ditelan mentah-mentah, Le. Makanya jangan langsung bilang golput aku kan hak. Ini golput. Nanti masyarakat berarti kita golput aja. Nah, ini nih saya kembalikan kepada masyarakat nih. Saya kembalikan kepada kawan-kawan, saya kembalikan kepada sahabat-sahabat kita ini. Saya bukan mengajak, saya bukan menyerukan untuk kawan-kawan golput lain sebagainya. Tapi berbicara soal ini, berbicara soal pandangan kenapa saya golput bisa kita diskusikan di segmen berikutnya. Iya, saya mampu gitu, Le. Maksudnya apa? Iya. Kita realistis. Pemilu mana yang gak ngeluarin amplop? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya ya. Iya, itu sebagai. Jadi gimana apa pandangannya nih dari tadi? Dari tadi kok kasih ngomong aku kurang ajar. Pandangannya apa? Pandangannya? Pandangan terkait tiga calon ini, saya memang udah ada pandangan. Nah, sementara kan dari Ganjar ini kan sepertinya P3 udah mengusung Sandi. Ini sepertinya kan beropini menjadi mau ngomong, Le. Potong dari tadi ngomong, Le. Menjadi cawapresnya. Iya, Sandi. Dengar aku, Le. Oke. Nah, itu. Dari tadi aku ngomong. Nah, menjadi cawapresnya nih. Sandiaga Uno, Ganjar
sepertinya menggandeng Sandiaga Uno menjadi cawapresnya. Cawapres nih, diduga sepertinya. berarti. Oh. Nah, ini kan kemarin kan surat pengunduran Dari diri. mana itu tahu? Apa? Ya kan ada media-media di Media. sini. Oh, dan Kalau media juga. Kencang media berarti ya? Nah, sekarang kan lagi di ini. Nah, Sandiaga Uno merapat ke Ganjar. Oh. Dia mengeluarkan membuat surat pengunduran dirinya yang dikirimkan ke DPP Gerindra melalui Sufmi Dasko, pengunduran dirinya nih. Nah, ini kan bisa dikatakan ini, saya bilang ini Prabowo ini juga orangnya sangat legowo dia, Ya. sangat negarawan, bahwa dia nggak mengkangkangi hak dari anggota partainya. Benar. Nah, teman-teman berbicara soal garis partai, berbicara soal berjuang bersama rakyat, berbicara soal berjuang bersama kawan-kawan kelas menengah ke bawah ini kan. Horor ya, tempat mulai tiba-tiba hidup lampu. Apa itu biasa tanah. Jangan dulu potong-potong. Ini Ada tadi enak aku ngomong nafsu kok potong kurang ajar. Nah, ini seru lagi. Nah, ini kan jangan-jangan nanti PDIP ini kan bisa hat-trick mereka menggandeng P3, dan sementara ini dari Prabowo sendiri kan belum tahu siapa yang digandeng dia jadi cawapresnya. Ini akan menjadi bola liar. Ada lagi yang Bisa mengatakan jadi bola liar, bisa jadi senjata ini terakhir. Iya, Prabowo digandeng Mahfud. Iya. Kalau aku lihat ya, terkait 3 calon ini ada salah satu calon dari 3 orang ini ada yang lagi memposisikan dirinya lagi bertahan. Siapa itu? Itu yang tadi aku bilang sama Lae, bisa itu nanti dijadikan senjata terakhir untuk menyerang. Ini lagi posisi bertahan nih, yang di gaung-gaungkan sekarang kan lagi 2 calon nih, yang lagi digaungkan di media semua, Ganjar Pranowo sama Anies Baswedan tuh. Prabowo kan masih defense nih. Iya, dia. Gitu, nggak terlalu menampakkan diri. Kalau saya lihat ada senjata utamanya yang nanti bakal dihunuskan di belakang. Itu yang keren, Bos. Itu baru namanya politik. Strategi politik. Strategi perang dipakai ke strategi politik itu bisa berbahaya. Tapi ya itulah. Saya nanti di segmen berikutnya akan kita bahas lagi seperti apa dinamikanya. Ini udah mulai ya, kita lihatlah di media-media sosial, broadcastan di grup-grup. Yang perencanaan udah selesai. Ya, ini penutup lah, Le. Penutup. Kurang ajar ente. Ini belum bahas apa-apa sama sekali. Ya bahas lah, makanya bahas. Closing statement dari Le, coba. Closing statement dari aku. Ya, jangan marah-marahin rakyat. Oke. Untuk Pelan-pelan. kawan-kawan di sana yang mempunyai hak pilih nanti di 2024. Pilihlah orang yang punya track record untuk memajukan bangsa, bukan merugikan bangsa. Nah, itu closing statement dari saya, oke? Oke, tegas, Pak. Terarah. Kalau dari saya, jadilah pemilih yang berdasarkan hati nurani dan suara dari hati kecil kawan-kawan, masyarakat, dan jangan memilih orang yang memanfaatkan civil society untuk kepentingan elit, untuk kepentingan elit global, untuk kepentingan pribadi. Ini perlu ditanamkan di dalam hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih, pantau terus podcast kita di Opini Pemuda Menengah. Salam demokrasi and democracy. Itu aja, Le.